Anda kembali bersama kami di jelang debat Pilkada Jakarta 2024. Masih bersama kami di studio ini adalah Muhammad Khalid, juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono. Ada juga Alma Januar Putra, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pasangan Dharma Pongrekun Wardana. Dan juga Reinhard Sirait, anggota Dewan Media Pasangan Pramono Anung Rano Karno. Saya minta semangatnya lagi dari para pendukung, tepuk tangan dulu. Oke, saya akan kembali ke Mas Khalid. Jadi apa konsep-konsep dari pemimpin Jakarta dulu akan diadaptasi dari pemerintahan Ridwan Kamil Suswono kalau terpilih nanti? Sebelum ke sana saya agak mengomentari dari paslon Darmakun. Jadi kita sebagai seorang pemimpin, pasangan Ridho, pertama, kita ingin mendapatkan dan dicintai oleh warga Jakarta, itu yang utama. Tapi jangan dilupakan, dipercayai oleh para pemimpin yang terpilih oleh rakyat di DPRD, itu juga sangat penting. Kenapa demikian? Karena di sanalah kemudian ada titik temu antara apa yang dicintai, yang diinginkan oleh warga, dengan approval, persetujuan dari elit yang sudah dipilih oleh warga di DPRD. Keseimbangan itu sangat penting. Jangan sampai nanti terpilih terjadi instabilitas. Stabilitas pembangunan, akselerasi pembangunan untuk menjadi kota global, maka politik harus sudah selesai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika kita bicara tentang Jakarta sebagai kota global, maka basic infrastrukturnya harus terpenuhi. Pertama apa? Masalah birokrasinya. Maka kita harus menjadi Jakarta Smart City yang quick response, yang respons cepat dan memudahkan segala aktivitas bisnis dan investasi. Yang kedua, SDM-nya juga harus setara dengan level global. Sehingga opportunity, kesempatan harus dibuka seluas-luasnya. Tadi masalah pendidikan vokasi, karena studinya 70% itu adalah pengangguran didominasi tamatan SMA dan SMK. Ini ya akar ini yang harus kita selesaikan. Bagaimana pendidikan vokasi itu bisa match dengan tenaga kerja. Yang ketiga, kita juga harus upskilling, reskilling, dan kemudian bagaimana meningkatkan SDM kita untuk bisa di level global. Sehingga apa? Kompetisi anak-anak Jakarta, warga Jakarta itu bisa selevel dengan kota-kota di dunia, bahkan mungkin di Asia paling tidak. Dan yang ketiga tadi masalah infrastruktur. Infrastruktur terkait transportasi. Ketika kita disebut transportasi, maka bagaimana transportasi itu terintegrasi. Dan ini tambahan, apa yang sudah dilakukan oleh Mas Anies, bagus. Saya dari Partai Keadilan Sejahtera, 5 tahun Partai Keadilan Sejahtera menjadi pembela utama Mas Anies di Jakarta untuk program di Jakarta. Dan program Jaklingko itu bagus dan kita akan tambah, pasangan Ridho akan menambahnya dengan integrasi dengan hunian vertikal terpadu. Sehingga apa? Transportasi publik dan hunian terpadu itu akan mengurangi secara signifikan kemacetan yang ada di Jakarta. Sehingga ketika kota global itu transportasinya bagus, pendidikannya oke, kesehatannya terjamin, dan ekonominya, lapangan kerja yang nganggur makin dikit, maka di sanalah Jakarta akan bisa menjadi kota global. Saya ke Mas Alma, jadi perubahan apa yang akan dilakukan atau perubahan apa yang pertama kali akan dilakukan kalau terpilih nanti? Ya tadi saya senang sekali Bang Khalid saat nyebut Mas Anies langsung nunjuknya ke saya gitu ya. Tahu aja saya anak abah gitu ya. Dan saya menjadi salah satu pemilih Pak Anies. Dulu sama-sama kita berjuang. Oh sama-sama. Bisa aja Bang kita. Ya jadi perubahan apa yang dilakukan tentunya Kak yang baik-baik. Lagi-lagi tadi saya bilang naturalisasi, normalisasi sungai. Kita mau bikin transportasi terintegrasi semuanya tuh Kak. LRT, MRT, busway, semuanya. Komuter lain itu kami akan tambah bahkan nanti dengan padat karya Kak. Jadi yang pengangguran tadi itu kami akan berikan sebuah super apps Kak. Jadi untuk ojol, untuk semua yang udah ada di Jakarta nih ojek pangkalan nanti akan kami lengkapi super apps yang membuat mereka nanti mendapatkan penghasilan lebih dari industri padat karya yang kami lakukan Kak. Dan para pengangguran ini yang nggak punya kerjaan tentu akan dapat pekerjaan yang baru yang tidak digerus oleh AI, artificial intelligence, robotik, tidak akan tergerus mereka. Mereka akan tetap bisa bekerja, mereka akan dapat minimal UMP dan tidak ada potongan dari pendapatan mereka. Jadi lagi-lagi Kak, yang baik-baik dari pemimpin dulu, dari Abah Anies ya, dari Pak Ahok, semua kami lakukan. Akan kami lanjutkan. Jaklingko, KJP Plus ya, apapun itu Kak, kartu lansia, semua akan kami kumpulkan di sini Kak. Jadi nanti nggak usah banyakkan kartu.
Satu kartu aja di sini, tapi di sini udah ada kartu lansia, di sini udah ada KJP, KJP Plus, beasiswa kuliah untuk seluruh anak-anak muda di Jakarta. Jadi kami bukan cuma satu rumah satu sarjana seperti program berdua ini, kami ingin seluruh anak muda di Jakarta bisa kuliah, Kak. Baik. Ya, bahkan kami ada beasiswa buat anak-anak miskin untuk menjadi dokter, Kak. Itu program unggulan kami, Kak. Jadi nggak perlu kita impor dokter dari luar negeri. Kita berikan tepuk tangan dulu. Gak perlu impor dokter dari luar negeri. Kalau saya ke Mas Reinhard, jadi apa yang bisa dilihat dari Pramono Rano ketika terpilih nanti jadi Gubernur Jakarta dan juga Wakil Gubernur Jakarta? Jakarta akan jadi seperti apa? Jakarta menyala Mbak Livi. Menyalanya bagaimana? Adalah menyala SDM-nya, menyala infrastrukturnya, menyala kita semua warga Jakarta, nggak pakai ribet, kita mau berobat kita nggak ribet, nggak pusing-pusing antri, nyari kerja nggak ribet, nyari transportasi nggak ribet, sesuai dengan apa yang kita konsepkan Jakarta menyala, kagak pakai ribet. Memang Mas Pram dan juga Bang Dul sejak awal sudah memberikan statement bahwa ia mengusung keberlanjutan dari semua gubernur sebelumnya. Makanya ditemui, kemudian juga dalam menjelang debat ini Mas Pram juga sudah mengatakan bahwa ada diskusi dengan Pak Ahok misalnya, kemudian visi misi Mas Pram juga sudah diakui oleh Pak Anies. Ini ada dua anak abah kawan-kawan saya. Anak abah diakui juga oleh Pak Anies bahwa cocok sekali dengan visi misi yang disiapkan atau pernah dikerjakan oleh Pak Anies ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kemudian bagi anak-anak muda, Gen Z, milenial, saya termasuk milenial, kita tahu bahwa isu utama kita adalah job, sebenarnya ekonomi. Makanya kemudian Mas Pram berinisiasi membuat job fair setiap 3 bulan di kecamatan supaya kita nggak perlu susah-susah lagi cari-cari job fair yang isunya tuh penuh, sumpek, sehingga nggak maksimal. Tapi di setiap kecamatan kita ada job fair. Kemudian kita ada balai pelatihan di sana. Kemudian bagi kita yang sudah bekerja, teman-teman yang sudah bekerja, ada program work from everywhere. Baik. Ini juga untuk bisa mengurangi kemacetan di Jakarta, dan Mas Pram juga sudah mengatakan akan menggratiskan 15 golongan untuk naik public transportation. Jadi juga bukan hanya lansia yang kemudian gratis naik busway Transjakarta, tapi juga golongan-golongan yang lain itu akan kita gratiskan untuk mewujudkan Jakarta menyala, nggak pakai ribet, anti macet. Oke. Saya mau masuk ke soal gaya debat karena sesaat lagi kita akan masuk ke momen debat perdana malam hari ini, Mas Reinhard. Jadi kalau Mas Pram bilang malam ini akan main defensif, lalu kalau ada serangan, akankah dilawan? Saya pikir Mas Pram dengan segala pengalaman yang panjang dan juga Bang Dul, saya pikir akan merespon dengan sangat bijak, Mbak Livi. Akan fokus pada visi misi, program-program yang ditawarkan untuk masyarakat Jakarta setelah mendengar keluhan dari masyarakat, mendengar masukan. Kita bersyukur Mas Pram dan Bang Dul diterima oleh semua kalangan, di semua level, tidak ada penolakan, di level elit, di level masyarakat. Jadi saya pikir Mas Pram sudah sangat siap, dan kalaupun ada serangan-serangan, saya pikir Mas Pram akan menjawab dengan program kerja dan akan merespon dengan sangat bijak. Baik, Mas Alma, Ya. gaya debat malam ini seperti apa yang nanti yang akan ditampilkan oleh pasangan Anda? Gaya debat yang penuh dengan adab. Karena Bang Dharma mau fokus benahi adab. Ya, sesuai dengan nomor 2 kita, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi beliau akan menekankan adab. Bahkan teladannya simpel banget nih Kak. Pernah suatu hari Kak di Balai Gotong Royong ya, di posko pemenangan, itu ada salah satu relawan yang ngangkat kaki Kak depan saya Kak. Tiba-tiba Bang Dharma keluar, kamu jangan angkat kaki. Jadi dari hal-hal kecil kayak gitu Kak, Bang Dharma udah ngasih contoh Kak. Jangan ngangkat kaki, jangan berlaku tidak sopan, jangan berlaku tidak beradab. Ya, karena lagi-lagi Bang Dharma ingin menjadi ayah bagi warga Jakarta. Bang Dharma ingin menjadi supir yang baik Kak, untuk semua penumpang. Penumpang kami adalah warga Jakarta. Terima kasih Boleh, Mas Kak? Alma. Lanjut? Oh udah. Nah selanjutnya kita akan ke Mas Walid. Mas Walid, kalau kita lihat malam hari ini debat seperti apa yang akan ditawarkan atau warna seperti apa yang akan ditampilkan pasangan Ridwan Kamil Suswono? Debat itu bukan tentang kandidat beradu, tapi tentang bagaimana memberikan solusi konkret buat warga Jakarta. Dan pasangan Ridho akan berbicara tentang solusi-solusi, dan tentu solusi ini akan mengenyangkan. Nah, kenapa kata mengenyangkan? Nanti ada surprise dalam debat nanti. Oke. Berikan tepuk tangan dulu untuk ketiga para pendukung dan juga pasangan tim ses, para pasangan calon malam hari ini. Sebelumnya saya akan sapa rekan saya Cindy Permadi yang ada di venue jelang debat perdana malam hari ini di J-Expo Kemayoran Jakarta. Cindy.
Kita akan pantau suasana terkini di arena debat di J-Expo Kemayoran Jakarta. Beberapa menit lagi debat akan dimulai. Dan kita akan pantau situasi terkini di sana. Dan yang Anda lihat ini adalah lokasi dari dalam arena debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Di mana para pendukung sudah memasuki arena. Dan sesaat lagi debat ini akan segera dimulai. Debat malam hari ini memiliki tema penguatan SDM dan juga transformasi kota global. Dan juga malam hari ini KPU tidak akan memfasilitasi pasangan calon dengan podium di atas panggung saat debat berlangsung, hanya kursi dan meja. Jadi formatnya akan sedikit berbeda dengan debat-debat sebelumnya. Dan juga soal tema debat, di debat perdana pada malam hari ini KPU kemudian akan membedah visi dan juga misi ketiga pasangan calon terkait Jakarta menuju kota global, serta Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota negara. Ini adalah visual terkini saudara dari arena debat Pilkada Jakarta malam hari ini. Sebelum kita mulai dan kita saksikan bersama debat pada malam hari ini, saya akan memberikan kesempatan para pendukung dan juga tim ses yang ada di atas stage ini untuk meyakinkan publik kenapa masyarakat Jakarta harus memilih pasangan Ridwan Kamil Suswono. Ya, kalau kita melihat bahwa warga Jakarta membutuhkan solusi. Dan warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang punya kompetensi. Solusi, kompetensi. Inilah yang ditawarkan oleh pasangan Ridho. Jadi pasangan Ridho tidak mau uji coba. Pilih pemimpin kok coba-coba. Kita pilih pemimpin yang memiliki rekam jejak, punya kompetensi, menyelesaikan masalah. Warga Jakarta butuh solusi, bukan hanya sekedar belanja masalah. Dan pasangan Ridho menawarkan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu dong. Master Alma, kenapa warga Jakarta harus memilih pasangan Anda? Wahai saudara-saudaraku, warga Jakarta dari seluruh golongan ya di masyarakat, Jackmania, para buruh, para ojol, para guru honorer, tentu banyak di antara yang saya sebutkan tadi itu sudah bosan dengan janji-janji petugas partai. Maka berilah kesempatan kepada kami, petugas rakyat, untuk membuktikan seluruh janji kami. Dan Dharmakun ingin sekali mengamankan Jakarta dengan konsep Jakartaku aman, ingin sekali membuat warga Jakarta yang selama ini dalam kesusahan, selama ini masih banyak, bayangin Kak, 5 menit dari balai kota itu ada perumahan kumuh, ada warga miskin yang kurang diperhatikan. Dan kami percayalah, wahai saudara-saudaraku yang saya sebutkan semuanya, yang ingin menaikkan kesejahteraannya, ingin UMP-nya naik, pilihlah kami. Percayalah kami karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Kami bokeh, kami cekak, kami nggak punya duit. Kami sama, kami senasib dengan warga Jakarta yang totalnya 793.000 yang saya sebutkan. Pilihlah kami. Dulu. Pilihlah kami. Saya ke Mas Reinhardt, kenapa warga Jakarta harus memilih Pramono Anung Rano Karno? Mbak Livi, warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang memiliki pengalaman yang panjang dalam mengelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan, dan Mas Pram Bang Dul memiliki kompetensi itu. Jakarta juga membutuhkan pemimpin atau kepemimpinan yang dapat diterima oleh semua pihak, tidak menghadirkan kontroversi, tapi diterima oleh berbagai macam kalangan karena Jakarta nanti tidak lagi menjadi ibu kota, tapi menjadi pusat bisnis. Jakarta saat ini juga membutuhkan kepemimpinan yang penuh dengan kebijaksanaan dan juga politik riang gembira. Seperti yang disampaikan oleh Mas Pram sejak awal bahwa tidak perlu ada permusuhan, tidak perlu ada fitnah, tapi kita hadirkan kepemimpinan juga politik riang gembira. Maka dari itu saya pun tadi di sini Mbak Livi sejak awal hadir menyaksikan perdebatan ini, saya masih dengan ton riang gembira. Karena pesannya Mas Pram untuk kita semua adalah kita harus riang gembira menyambut pesta demokrasi ini. Kami bersyukur sampai dengan hari ini 3 survei terakhir Mas Pram Bang Dul surveinya sangat naik 8 poin ke angka 30%-an something, 36%. Itu menandakan bahwa kerja-kerja politik Mas Pram dan Bang Dul dalam beberapa waktu belakangan sangat diterima secara terbuka oleh masyarakat Jakarta. Kita berikan aplaus untuk seluruh tim sukses narasumber saya pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk Muhammad Khalid, juru bicara pasangan Ridwan Kamil Suswono.
Alma Janwar Putra, Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pasangan Dharma Pongrekun Kun Wardana. Dan Reinhard Sirait, Anggota Dewan Media Pasangan Pramono Anung Rano Karno. Tepuk tangan juga untuk Anda semua para pendukung yang sudah hadir di studio malam hari ini.